Oke, jadi hari ini kita mulai dari persamaan garis ya. Yang persamaan yang sederhana dulu. Tentu saja mungkin kalau misalkan kalian mencari tahu gimana caranya persamaan garis itu apa aja, saya rasa kalian udah familiar. Mungkin dengan gradiennya dulu ya. Gradien ini kalau misalkan kita punya dua titik, ya kita selisihkan aja gitu ya koordinat-koordinat yang bersesuaian. Maksudnya y sama y dikurangin, x sama x juga dikurangin. Tentu di sini eh, harus sesuai ya, maksudnya, kalau misalkan di sini Y2 kurang Y1, atasnya juga X2 kurang X1, nggak boleh kebalik X1 kurang X2. Jadi, sumnya kayak andaikan Y2 X2 ini titik awal titik akhir, Y1 X1 itu titik awal. Jadi kayak titik awal kurangin titik akhir terus dibandingkan gitu ya. Nah, ini gradien, tentu saja nanti kalau misalkan dilihat di gambar, gradien ini dia bakal positif mungkin ya. Kalau misalkan gradien dari suatu garis positif, dia bakal miringnya kanan atas ya. Artinya, ketika X-nya makin besar, makin ke kanan, Y-nya juga makin ke atas. Terus kalau misalkan, M-nya sama dengan nol, dia merupakan garis lurus. Kalau misalkan ternyata gradiennya negatif, makin ke kanan, makin ke bawah. Nah, sekarang bayangkan ini fungsi dan grafiknya. Oke, persamaan garis sendiri ada apa aja? Mungkin kalau misalkan kalian diminta mencari ini ya. Pertama, kalau misalkan di sini persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C, ini bentuk yang paling familiar. Eh, nah, nanti M-nya ke gradien, terus kalau C-nya itu titik potong terhadap sumbu Y. Jadi ketika misalkan persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 4, nah si 4 itu adalah titik potong. Jadi Y-nya sama dengan berapa kalau misalkan di sumbu Y gitu. Nah, bentuk lain bisa kayak gini, in case mungkin kalian tahu titik yang melewati garisnya itu yang mana, X1, Y1, dan gradiennya juga tahu, nah ini bisa pakai ini. Ya walaupun sebenarnya general bentuknya, maksudnya bentuk umumnya tuh pada akhirnya ya suatu kali X ditambah suatu kali Y tambah C sama dengan nol. Oke. Tadi ada pertanyaan, kalau misalkan garisnya kayak gini, dia tak hingga apa terdefinisi gitu ya. Jawabannya sebenarnya eh, mungkin nanti kalau jawaban persisnya ya, saya rasa M-nya itu tidak terdefinisi. Kayak gitu sih. Nah, biasanya gini sih. Kenapa nggak sahingga? Sebenarnya nanti mungkin saya coba tunjukkan ke slide ini. Sebenarnya karena pertanyaannya adalah ini tuh ke sahingga atau ke negatif sahingga gitu pertanyaannya. Karena kalau misalkan view-nya itu, maksudnya dia bisa di view dari dua aspek, dua cara nanti ngelihatnya. Tapi masing-masing cara tuh menuju sahingga sama menuju min sahingga gitu. Jadi mungkin saya bilangnya M-nya tidak terdefinisi. Makanya mungkin kalau mendefinisikan garis vertikal, kita nggak pakai gradien ya. Nanti persamaannya tuh Y sama dengan sesuatu gitu ya. Nah, tentu saja karena kita bicara garis, mungkin menarik juga untuk ngebahas eh, gimana sih kalau misalkan dua garis sejajar dan tegak lurus. Kalau sejajar itu gradiennya sama, mungkin M1 dan M2. Tegak lurus itu kalau misalkan dikali gradiennya, gradiennya itu dikalikan hasilnya negatif satu. Itu poin pentingnya. Mungkin jangan lupa. Nah, kebetulan
paling yang lumayan sering kebahas juga kalau misalkan nyari titik potong ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari titik potong, kalian coba selesaikan aja gitu persamaan ini. Nah, di sini saya punya contoh. Misalkan saya punya garis 2x plus y dan 2x min y sama dengan 10. Eh, kalau misalkan saya tanya kalian, gradien ini berapa? Saya akan namakan M1 ya. Terus yang ini dan yang ini berapa gitu? Ada yang tahu? Min 2 dan 2 Kak. M1 yang mana yang min 2 yang mana? M1 apa M2? M1, M1 Kak. Oh, M1 ya. Oke, oke. M1 sama dengan min 2, M2 sama dengan 2 ya. Ya, saya rasa nanti kalian bisa nyari dengan berbagai macam cara ya. Misalkan kalau misalkan kalian hafal di sini boleh. Kayaknya oke. Saya jujur harus namain. Ya nggak harus namain kalau misalkan mau pakai rumus yang ini. Cuman sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan bisa ditulis Y sama dengan min 2x plus 10. Kalau yang ini mungkin perlu di adjust sedikit. Kalian bisa buktiin bahwa ini Y sama dengan 2x min 10. Nah, ya makanya nanti gradiennya tuh yang ini. Berapa mx, ini mx-nya. Ya, M1, M2. Ini ya, tiga gitu. Nah, karena oke, kalau misalkan digambar, saya rasa ini tidak sama dengan M2 pertama. Artinya dia bukan sejajar ya. Artinya apa ini? Saya kasih dua garis tidak sejajar. Karena M1 kali M2 itu kan sama dengan min 4 ya. Dia tidak sama dengan min 1 perkaliannya. Dua garis tidak tegak lurus. Jadi ya tentu tentu saja maksudnya nggak apa ya, nggak semua dua pasangan garis itu harus sejajar atau tegak lurus doang ya. Tentu saja bisa ada dua kasus yang lain gitu ya. Nah, jadi paling ini sih, paling tentu ya dia nggak dua-duanya. Maksudnya seringnya sih nggak dua-duanya ya, malah. Maksudnya nggak kayak lebih sering ketemu yang nggak tegak lurus dan nggak sejajar gitu dibanding ketemu yang itu. Nah, tapi ketika kita punya dua garis yang tidak sejajar, kemungkinan besar, eh kita pasti punya titik potongnya. Nah, mungkin ini, nah titik potongnya apa? Titik potongnya itu dia adalah ya x y gitu. Menyelesaikan kita selesaikan persamaan ini. 2x plus y sama dengan 10, 2x min y sama dengan 10. Ya, ini bisa sekalian selesaikan dengan cara apapun, bisa substitusi, bisa eliminasi. Ditambah, misalkan ya, 2x tambah y sama dengan 10, 2x kurang y sama dengan 10, 4x sama dengan 20. X-nya sama dengan 5. Ketika kita punya x sama dengan 5, nanti kita bakal punya
Ya dari sini apa namanya? Y-nya itu sama dengan 10 min 2x. Sebenarnya dari sini sih. X sama dengan 5, masukkanlah ke persamaan awal. 2x plus 5 sama dengan 10. 2 kali 5. Sorry, sorry. 2 kali 5 tambah Y sama dengan 10. Y-nya sama dengan 0. Jadi titik potongnya itu adalah 5,0. Ya. Nah, mungkin nanti dalam beberapa kasus juga, kalau misalkan kalian nyari ini ya, kalian bakal sering ketemu ini. Nah, mungkin dari contoh ini apakah ada pertanyaan? Kalau bisa dipahami, Ya, Kak. teman ya. Nah, saya tunjukkan sesuatu dulu. Oh, tentu saja ini bisa substitusi juga ya. Ini sebenarnya apakah ada yang nanya kalau misalkan nyari titik potong gini, apakah harus eliminasi aja atau substitusi bisa? Jawabannya substitusi bisa dan ya mungkin kalau misalkan persamaannya nggak sesimpel ini, bisa jadi substitusi adalah cara yang paling oke gitu. Cara yang lebih oke gitu. Mungkin jangan lupa aja. Nah, jangan lupa cara substitusi ya. Saya mungkin coba share dulu. Kalau dilihat di sini, eh, mungkin kita bisa lihat bahwa garis yang hitam ini, ya, garis yang hitam ini itu adalah garis yang 2x min y sama dengan 10. Kalau garis yang apa ini? Ungu ya. Oke, ungu di sini adalah 2x plus y sama dengan 10. Idenya gitu. Nah, eh, kemudian dari sini, oh ya makanya nanti titik potongnya tadi x-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan 0. Makanya nanti kita sesuai sama yang kita dapat tadi ya. Titik potongnya x-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan 0. Ya nanti mungkin bisa dilihat di sini lah nanti. Pokoknya ketika kita mau mencari titik potong, kan nanti tuh yang namanya kurva atau garis atau kurva itu pasti bersamaan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari titik potong dari dua kurva, kita tuh sebenarnya menyelesaikan sistem persamaan dua persamaan itu gitu ya, dua persamaan kurva tersebut. Nah itu secara konsep. Nah tadi mungkin saya sekalian menjawab pertanyaan yang ini ya. Kalau misalkan kenapa kalau misalkan gradiennya itu eh sayangnya nggak bisa begini deh. Oh bisa ding. Nah, oke. Jadi saya pengen nunjukin kalau misalkan apa ya istilahnya ya, garis vertikal itu gradiennya itu nggak terdefinisi. Ini kan nol nih. eh ini min satu. Kalau nol garis lurus. Andaikan garisnya saya buat miring sampai dibuat sangat miring, gradiennya sangat besar, kita lihat dia bakal semakin lurus. Ya, ini untuk gradiennya 100 ya. Jadi saya rasa masuk akal. Kalau misalkan kita ngira, oh kayaknya kalau misalkan gradiennya makin membesar, makin menuju Tahingga mungkin ya.
Dia bakal menuju garis lurus. Tetapi hal yang sama juga bisa kita dapatkan fenomenanya kalau misalkan kita arahkan gradiennya itu ke yang sangat negatif seperti ini. Jadi nanti untuk gradien yang sangat negatif, oh kita bisa dapat kesimpulan bahwa ini apa namanya? Ya apa istilahnya ya? Ya gradiennya sangat negatif. Ternyata pas gradiennya sangat negatif, ternyata kita punya garis lurus juga. Jadi ketika kalian punya garis lurus tuh, kalian tuh bakal dengan dua approach yang tadi, M-nya kita buat sangat positif dan M-nya kita buat sangat negatif, ternyata kalau dilimitkan bakal menuju hasil yang sama gitu, sama-sama garis lurus. Makanya karena ada dua nilai yang mungkin sebenarnya kita simpulkan dia tidak terdefinisi gitu. Sebenarnya sama kayak ini sih, sama kayak kalau misalkan kalian mendefinisikan limit per X. Tentu X-nya menuju 0 ya. Kalian kalau misalkan mencari limit dari ini ya, limit X mendekati 0 dari 1 per X, jawabannya tuh bukan tak hingga atau negatif tak hingga, kalau ini doang ya, tapi tidak terdefinisi. Kenapa? Karena eh, kan sebenarnya ada limit kiri, limit kanan ya. Kalau hmm, ya yang namanya limit itu kan dia menuju suatu nilai kan. Maksudnya untuk X-nya berapapun dia menuju suatu nilai. Tapi kalau misalkan kita lihat ini X ya. Nah, kita lihat bahwa fungsinya itu dia menuju dua nilai yang berbeda. Maksudnya kalau misalkan X-nya positif dia menuju tak hingga, tapi kalau X-nya negatif dia menuju negatif tak hingga. Uh, Sebenarnya idenya seperti itu gitu ya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk gradien ini. Kita nggak bisa mendefinisikan. Kita bilang dia tidak terdefinisi karena iya ternyata ketika kondisinya garis lurus tuh dia bisa didekati dari bilangan yang sangat positif gradiennya atau garis yang gradiennya sangat negatif gitu. Ini aja gitu. Nah, apakah penjelasan yang ini bisa dipahami sebelum mungkin kita lanjut lagi ke topik berikutnya? Kalau nggak ada, kita balik lagi ke catatan kita dan mungkin kita coba uh, kalian coba ya. Nah, ini ada latihan. Jadi ya ini mungkin review singkat aja. Jadi di sini ada kalian diminta mencari persamaan garis dengan 5 kondisi ini gitu ya. Ya tentu mungkin karena mungkin kalau misalkan dibahas semua ya, saya rasa nanti kalian bisa lah inmus cases gitu ya. Paling ya di sini dicoba aja sebagian. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang udah ada jawabannya ya, tolong dijawab aja. BTW ini bukan ini ya. Maksudnya di sini ada 5 kasus A, B, C, D itu jadi 5 kasus. Jadi kasus A itu garisnya ngelewatin -2,1 dan 7,3 gitu ya. Bentar. Ini dan ini. Terus kalau misalkan garis kedua ini sejajar dengan garis ini. Kalau ini tegak lurus dengan garis ini. Kalau ini tegak lurus garis Y sama dengan 4. Kalau ini dia motong sumbunya di Y sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Coba dilihat dulu kira-kira mungkin dalam waktu sampai jam 10. Ya mungkin 3 menit atau 5 menit lah kira-kira kalian udah bisa sampai mana gitu. Ya silahkan coba dulu. Ini tujuannya nyari persamaan garis ya BTW ya. Silahkan.
Oh ya, mungkin saya tinggal sebentar ya.
Sorry ya, sorry guys, ada lama, ada lama, ada lama. Lanjut lagi ya. Jadi eh, kalau yang ini, jadi udah ada yang ngirim sih. Cuma mungkin sebagian masih ada. Jadi kita coba bahas satu-satu ya. Jadi kalau misalkan melewati titik 7,3 ini, kita bisa pakai yang rumus yang kedua ya. Tapi pertama cari gradiennya dulu. Di sini misalkan ya. Kalau yang di sini M-nya itu sama dengan mungkin titik akhir kurang titik awal. Misalkan di sini 3 kurang 1 dibagi 7 eh, kurangi min 2 ya. Jadi kita punya di sini adalah 2/9. Oke. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini, kesamaan garisnya adalah Y kurangi 1 sama dengan 2/9 X dikurangi ditambah 2 ya. Tentu saja nanti kalian bisa sederhanakan ini, tapi ya udah ya sebenarnya kalian bisa sederhanakan sendiri gitu ya. Mungkin nanti kita coba, tapi ya ide gitu. Ya, oke. Bahkan sebenarnya pasti persamaan yang melewati garis ini tuh bentuknya pasti ini kan. Y kurang 1 sama dengan M dikali X kurang 2 gitu ya. Di sini asumsinya M-nya ada ya. Nah, kalau yang B, di sini sejajar garis ini artinya gradiennya sama dengan ini. Ngomong-ngomong, ini tuh kan sebenarnya kalian kalau misalkan mau nyari gradiennya tinggal diubah aja. Ini Y-nya itu sama dengan 3X min 5 dibagi 2 kan. Artinya M-nya sama dengan 3/2. Nah, nanti M-nya tinggal diganti 3/2. Kalau di sini tegak lurus, ini kan sebenarnya Y sama dengan 3X min 9 per min 3X plus 9, sorry ya. Karena X-nya pindah. Per 4. Artinya nanti M ini tuh M2-nya misalkan ya. Sama dengan 3 min 3/4. Artinya nanti M yang mau kita cari itu adalah min 1 per min 3/4 atau 4/3. Nanti M yang dimasukin ke persamaan yang atas 4/3. Terus kalau yang ini, kalau yang Y sama dengan 4, itu kan M-nya tidak terdefinisi. Nah, cuma kalau misalkan tegak lurus garis Y sama dengan 4 itu kan dia garis sejajar gitu kan kalau digambar. Ini Y sama dengan 4 nanti. Ini Y sama dengan 4. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah ini. Kita cari garis lurus X sama dengan berapa gitu ya. Dan dalam kasus ini X-nya sama dengan plus ya, sorry, sama dengan 2. Nah, kalau yang ini uh, memotong sumbu jadi sama dengan 3, artinya dia melewati X-nya 0, Y-nya 3. Nanti kalian bisa dapat gradiennya dari sini. Sudah dapat gradien, nanti kalian bisa dapat, ya tinggal masukkan aja ke persamaan yang tadi. Saya rasa idenya gitu. Mungkin kalian bisa lanjut dari sini. Tapi apakah ada pertanyaan untuk yang ini? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ya. Atau mungkin ya, eh, mungkin detailnya sih kalian bisa lanjutin sendiri. Saya rasa nggak ada masalah. Atau kalau misalkan ada ya, tolong dibilangin ya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oh, salah. Bukan X sama dengan 2 guys. X sama dengan min 2. Min 2. Jadi gini. Pertama, harusnya X sama dengan min 2. Itu salah. Tapi kalau misalkan in case ternyata kenapa jadinya harusnya X sama dengan sesuatu, karena eh, kalau misalkan di sini, kalau kita punya garis Y sama dengan 4, dia tuh pasti tegak lurusnya garis X sama dengan sesuatu gitu. Nah, pertanyaannya adalah X-nya di mana? Kita bisa lihat X-nya tuh harus melewati min 2,1 kan.
Artinya dia harus melewati titik X sama dengan min 2. Makanya di sini X-nya sama dengan min 2. Nah, idenya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kalian bisa latihan juga di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau ini garis, mungkin di sini kita mau bahas terkait kurva yang general ya. Mungkin kalian bakal sering ketemu ini. In case mungkin kalian bakal ketemu ya kuliah, nanti ketemu kalkulus, kalian bakal sering ketemu ini. Ya walaupun mungkin kalian bakal berubah ya, soalnya info terakhir kalau misalkan kalian belum tahu, kalian ada beberapa perubahan kurikulum gitu loh tahun ini. Jadi ya, ya udah. Mungkin saya pengen menginfokan itu saja. Nah, sekarang mungkin di sini ada beberapa kurva umum. Mungkin di sini yang mungkin mau dilihat ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Dia kebuka ke atas seperti ini. Kemudian di sini Y sama dengan min X kuadrat, kebukanya ke bawah ya, dan startnya di 0. Tapi kalau misalkan secara umum, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus Y itu bentuknya kayak gini. Dan A-nya lebih besar dari 0. Kalau ini ya lebih kecil dari 0, kebukanya ke bawah. Sama. Cuman ya puncaknya nggak di 0,0 lah, puncaknya di titik yang lain. Nah ini Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan min X pangkat 3. Tentu saja kalau misalkan secara umum bentuknya gini. Kalau misalkan koefisien dari X pangkat 3-nya positif, dia lebih ke kanan. Kalau koefisien dari X pangkat 3 yang negatif, dia makin ke kanan makin turun ya. Bedanya ini makin ke kanan makin naik, ini makin ke kanan makin turun. Kalau A-nya negatif. Nah, terus di sini X sama dengan Y kuadrat, di sini Y sama dengan akar X. Nah, sebenarnya perhatikan bahwa di sini kan bentuknya mirip nih. X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan akar X. Dan ya sebenarnya emang sama kebetulan. Cuma kalau misalkan kalian lihat di sini, kenapa yang ini hilang? Karena kalau misalkan saya gambar yang merah, dia tuh kurvanya Y sama dengan minus akar X. Ya mungkin di sini sekedar ya info aja. Jadi mungkin kalian perlu lebih aware akan itu gitu. Terus kalau misalkan di sini X sama dengan Y pangkat 3 atau Y sama dengan akar kubik dari X. Nah, ini beberapa kurva umum. Tapi kalau misalkan emang kalian tiba-tiba diminta untuk membayangkan gambar suatu kurva kayak gimana, kalau misalkan emang kalian nggak bisa pakai, ya walaupun pakai plotter bisa, cuma kalau nggak, sebenarnya tinggal di list aja gitu. Misal nih, saya mau menggambar Y sama dengan 3X kuadrat tambah 1 per 2X misalkan. Nah, saya mau ngeplotnya gimana caranya? Ya tinggal pilih aja coba dulu. Kalau misalkan X-nya, kita pilih nilai X beberapa, terus nanti kita pilih nanti nilainya berapa gitu ya. Kalau misalkan X-nya 1 misalkan, Y-nya kan jadinya 4 per 2 kan, jadi 2. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya itu jadi berapa X-nya? 3 kali 4, 12. 13 per 4. Ya, 13 per 4. Terus kalau misalkan X-nya sama dengan 3, 28 per 6. 28 per 6 itu 14 per 3. Ya idenya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ketika kita udah punya ini ya tinggal kita coba gambar aja di sini gitu ya. Ini kalau X-nya nggak boleh 0 ya karena nanti penyebutnya 0. Ini X-nya misalkan 1, Y-nya itu 2, dia lewat sini. Terus kalau misalkan X-nya 2, nanti Y-nya itu 13 per 4 itu 3, sekian ya. Karena 12 bagi 4 kan 3. Jadi mungkin di atas sini dikit. Terus 14 per 3, 14 per 3 itu dia 4 ke atas dikit ya. Dikit apa banyak ya? Banyak kayaknya ya malah ya. Iya banyak malah, lumayan. Di atas setengah soalnya. Nah mungkin nanti tentu bisa digambar kayak gini. Nanti kalau misalkan mau gambarnya lebih presisi ya tinggal ambil nilai antaranya. Misalkan saya mau ngambil nilai 1,5, coba gimana gitu.
Terus 2,5 gimana? Kalau mau diperpanjang ya panjangin aja, misalkan 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, sebenarnya nanti ide ngegambar awalnya emang kayak gini gitu. Cuma kan nanti karena sekarang udah canggih, jadi kalian bisa pakai ini ya. Pakai apa namanya? Ya metode-metode yang kita udah kenal gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya poin penting yang pengen dibahas terkait kurva umum atau ini itu titik potong sebenarnya yang kita bisa cari secara umum ya. Contoh nih, misalkan di sini kita mau mencari, saya punya fungsi G berpotongan dengan sumbu X. Di sini keterangannya tuh, aku kasih Y-nya sama dengan 0. Jadi saya mencari solusi dari 0 sama dengan X kuadrat kurang 5X plus 6 dibagi X plus 3. Nah, kalian jangan lupa, kalau misalkan kalian punya pecahan yang hasilnya 0, itu tuh pembilangnya yang bernilai 0. Jadi kita punya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kalau ini difaktorkan jadi X min 2 dikali X min 3 ya, sama dengan 0. Ya sudah, nanti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3 gitu. Jadi di titik potongnya tuh apa? Biasanya sih kalau titik potong kan sepasang ya, paket ya. Jadi kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 0. Kalau misalkan X-nya 3, Y-nya juga 0. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau misalkan dengan sumbu Y, anggaplah kurvanya sama, X-nya yang 0. Artinya yang dicari Y. Y-nya ini bakal sama dengan 0 kuadrat kurang 5 kali 0 tambah 6 dibagi 0 plus 3. Ini sama dengan 6/3, hasilnya sama dengan 2. Nah, Y-nya sama dengan 2. Artinya, titik potongnya itu adalah, kalau untuk kasus ini, dia X-nya 0, Y-nya juga 2. Nah, ini cara mencari titik potong. Tentu saja nanti ya, kalau misalkan kita gambar pakai aplikasi ya, kalian bakal dapat gambar itu ya. Mungkin di sini kalau misalkan kita lihat, saya coba samanya apa tadi ya? X kuadrat kurang 5X plus 6 dibagi X plus 3. Eh, saya share lagi sini. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama-tama ya X-nya motong di sini ya. Jadi tadi X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Kemudian tadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada 2. 2,0 dan 3,0. Oke, intinya gitu. Nah, dari penjelasan tingkat ini, apakah ada yang kalian mau tanyakan? Atau kalian sudah bisa pahami sejauh ini? Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin saya tunggu 10 sampai 11.9 lah. 11.09 lah mungkin ya. Barangkali masih mikir mau nanya apa gitu ya. Kak mau nanya, Bebas, kalian kalau mau nanya bisa on mic, atau kalau misalkan mau lewat chat juga boleh. oh iya Kak, mau nanya, itu berarti kita bisa tahu titik potongnya nggak perlu
cuman dari pembelahnya aja bisa ya, nggak perlu pakai penyebutnya. Oh iya, kalau pecahan ya, sebenarnya lebih ke arah ini sih. Mungkin bukan titik potong ya. Kalian kalau misalkan punya pecahan, ataupun nanti mungkin konteksnya lain ya, apapun. Kalau misalkan kalian misalkan cari solusi persamaan, tapi persamaannya pecahan, ya mungkin kita bisa buat jadi sama dengan nol. Terus habis itu, kalian kalau misalkan punya pecahan yang sama dengan nol, untuk kasus ini ya, karena konteksnya nyari titik potong ya, kita cukup memeriksa pembilangnya aja. Iya, karena kan sebenarnya pecahan itu, ya untungnya pecahan tuh bisa diceknya pas nol gitu kan, kayak eh, konsep pecahan tuh kan kayak gini ya. Kalian kalau misalkan apa namanya, kalian punya misalkan kue, somehow kalian ulang tahun lah gitu ya. Terus kalian beli kue misalkan, terus kalian potong kan. Misalkan yang datang ulang tahun kalian tuh ada 4 orang, sama kamu jadi 5 lah maksudnya gitu ya. Iya, oke, mungkin ada argumen dikit banget ya, apa nolep atau gimana. Cuman ya, andaikan aja, andaikan gitu. Nah, andaikan kalian punya satu kue, gitu. Terus kalian bagi 5 orang. Eh, tentu kalau baginya sama, masing-masing kan satu orang dapatnya per 5 kan. Kan konsep pecahan tuh kayak gitu ya. Nah, sekarang bayangin, kalau misalkan kalian punya, eh, gimana caranya kalian ngebagiin, kalau misalkan 2 orang kan artinya ya satu orang dapat setengah. Kalau nggak, kalau cuman sendiri ya satu kue buat sendiri gitu kan. Kamu dapat satu bagian full. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya eh biar kalau misalkan ada nih 6 orang datang nih, gimana caranya kamu ngebagi kue biar masing-masing orang tuh dengan pembagiannya rata nggak dapat apa-apa. Ya satu-satunya cara yang itu ya, satu-satunya cara biar kasus itu terpenuhi adalah ya kamu nggak ada kue gitu, kamu nggak beli kue, nol kue kan. Makanya maksudnya gitu. Jadi mungkin di sini analoginya kalau misalkan anggaplah ini kue kita, terus ini orang yang mau kita bagi. Nah, ini satu orang dapat bagian apa gitu ya. Agar setiap orang itu dapat bagiannya nol, artinya mau nggak mau kita beneran nggak ngasih kue sama sekali gitu. Makanya kita dapat ya kuenya tuh nol, atau kalau di kasus ini ya x kuadrat min 5 x plus 6 sama dengan nol. Iya kayak gitu idenya. Apakah bisa dipahami? Tadi Bisa. oke. Kalau aman, mungkin di sini sih ada soal. Ya, semoga kalian coba lihat dulu mungkin ya. Kira-kira ini persamaannya apa? Ini PG ya, jadi kalian bisa pilih. Bentar aja mungkin. Mungkin kalau misal 11-15 mungkin kita bahas. Atau kalau misalkan kalian udah ada yang ngejawab ya silahkan juga kalau misalkan mau jawab. Chat, mungkin saya chat dulu ya. Saya tinggal sebentar lagi ya.
Oke. Yang kiri A, kanan C. Oke. Am, oke. Ya silahkan. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau jawaban lain mungkin? Ya. C, C. Oke. Oke, kita bahas dikit ya. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan saya rasa bentuknya mirip ya. Jadi ini tuh bentuknya paling mirip sama apa sih? Bentuknya paling mirip kalau di sini tuh ya gambar eh, yang ini kan sebenarnya. Miripnya sama yang ini kan sebenarnya. Ya, nanti sebenarnya ada alasannya kenapa. Dan kalau misalkan kalian mau detailnya nanti berkaitan sama turunan, terutama turunan kedua kan. Tapi ngelihatnya sebenarnya kalau gini kan dia ngelengkungnya ke bawah, ngelengkung rada turun, terus dia rada naik, rada cepat gitu. Sebenarnya nanti alasannya gitu, cuman ya untuk sekarang mungkin kalau misalkan pengen ngelihat, ya lihat aja dia beloknya kan baru pas satu kan, baru mulai kencang lagi. Nah ini jadi harusnya jawabannya adalah y X sama dengan Y pangkat 3 gitu ya, yang ini. Nanti lihat kemiripan aja. Ya nanti kalau misalkan masalah detailnya ya, ya nantilah. Kemudian di sini, oke. Tapi kalian semua untuk yang ini jawabannya C ya. Em, saya, oh nggak apa-apa. Mungkin saya coba bahas dulu. Soalnya, jadi saya penasaran kalian ngerjainnya pakai apa. Nah, eh sebenarnya kayaknya saya nggak ingat saya pernah bahas ini apa enggak. Tapi kalau belum ya kita mention lagi. Nah sebenarnya poin di sini tuh kalian tuh bakal berkaitan sama berhubungan sama yang namanya diskriminan ya. Karena ini persamaan kuadrat kan. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, yang terjadi pada kasus kita ini, mungkin yang kalian perhatikan adalah kurvanya tuh, dan ini di puncaknya ya, kurvanya tuh dia tidak memotong sumbu X. Artinya apa? Artinya dia nggak punya akar. Kalau misalkan kalian ngebayanginnya gitu, nggak punya solusi. Artinya, kapan dia nggak punya solusi real? Ini kurang dari 0. Jadi B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Dan ya, eh, masalahnya adalah B kuadrat itu kan pasti lebih besar dari 0. Artinya, agar B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0, mungkin saya di sini ya, karena ini mungkin harus lebih besar dari 0, pasti ya, bukan harus ya. Yang ini, si min 4AC-nya ini, harus kita buat supaya dia itu eh, harus kurang dari 0 ya. Artinya apa? A kali C itu dia harus lebih besar dari 0. Nah, artinya apa? Kalian kalau misalkan punya dua bilangan perkalian ini sama, artinya A-nya itu dan C tandanya sama, bertanda sama. Nah, karena A dan C itu tandanya sama, nah kalau kalian lihat di sini, biar dia itu kebukanya ke bawah, artinya kan koefisien dari A-nya harus negatif. Makanya A-nya itu harus kurang dari 0. A kurang dari 0. Kemudian nanti kalau A kurang dari 0, C-nya juga kurang dari 0. Makanya jawaban yang memenuhi adalah yang C. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain, maksudnya yang ini mungkin, tentu saja mungkin dengan keterangan ya ini terpenuhi ya. Dia D-nya kurang dari 0. Kalau yang kasus A, kenapa enggak ini? Karena
bisa jadi dia tetap ini ya, bisa jadi dia ini tetap diskriminannya negatif, tapi ini tuh pasti kebuka ke atas kurvanya. Sedangkan yang B dan D, karena A dan C-nya ganti tanda, pasti dia memotong sumbu X. Karena diskriminannya nggak mungkin negatif. Ya, idenya kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dipahami mungkin? Kenapa C dan C mungkin ya? Eh, ada pertanyaan gini. Kalau misalkan soal yang kiri nggak hafal gambarnya, ada cara lainnya nggak? Ya kayak masukin X dan Y. Oh ya, tentu saja itu bisa ya. Maksudnya itu masih bisa jadi opsi juga. Cuman ya nggak cuma sih sebenarnya bisa sih sebenarnya kalau pakai cara lain. Untuk sekarang itu dulu mungkin. Tapi ya coba masukin nilai X dan Y tertentu. Nanti coba lihat kira-kira kurvanya kayak gimana. Lebih cocok yang mana gitu di sini. Iya, tapi tentu cara lainnya ada. Tapi ya kalau misalkan kurva yang mungkin ini mah kan kurvanya masih sederhana ya. Kayaknya kalau misalkan konteksnya lagi ngerjain soal, kayaknya bakal lebih cepat kalau misalkan kalian inget gitu bentuknya kayak gimana. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya. Bahasan berikutnya itu kalau misalkan di sini ada fungsi namanya. eh ya, karena nanti kalian bakal sering ketemu mungkin. Seenggaknya mungkin kalau tahun pertamanya kalian bahas kalkulus kalian sering ketemu ini. Nah, sekarang bayangin kalian punya y sama dengan fx. Jadi itu fungsi itu mungkin kalau misalkan pakai bahasa ini ya, yang mungkin lebih familiar, kalian punya input x, terus ya dimasukkan ke suatu fungsi f, nanti hasilnya y gitu. Nah, ya ini AB. Nah, domainnya ya dari asal. Oke, jadi fungsi itu gitu. Jadi fungsi itu kita punya aturan ini. X-nya itu dipetakan. Ya, X dijadikan input, outputnya Y. Nah, si input ini, dia masuknya ke domain atau daerah asal. Y-nya itu eh, hasil ya. Nah, mungkin kalian bakal lebih sering ketemu ini. Dibanding mungkin dulu kan ada belajar codomain juga kan. Nah, codomain itu nanti gak terlalu sering muncul. Nah, codomain itu lebih ke arah kita tuh mau ke arah mana sih gitu. Targetnya kemana. Nah, tentu saja result yang kita inginkan harusnya ada di target-target itu gitu. Nah, hasil yang kita inginkan atau tujuan yang output yang kita inginkan tuh kita pastikan dia berada di kodomain-kodomain gitu ya. Jadi kodomain itu atau daerah tujuan tuh gunanya lebih ke arah kita ini sih, membatasi output-output yang kita inginkan gitu. Nah ya, biasanya gitu. Nah, eh, sebenarnya salah satu sifat fungsi ini eh, satu input. Oh, gimana bacanya ya? Sorry.
Jadi kalau misalkan lebih tepatnya gini, satu nilai X itu hasilnya tuh pasti nilai yang ini gitu. Nggak bisa yang lain. Maksudnya nggak bisa dengan satu nilai X ini tuh saya bisa bikin garis yang baru misalkan. Ternyata X ini tuh bisa nilai yang lain, kan Z. Nah ini tuh nggak bisa. Jadi ketika inputnya satu, outputnya tuh pasti itu. Oke? Yang beda adalah bisa jadi mungkin kalian punya input lain, misalkan inputnya eh, X2 lah ya. Nah ternyata dia tuh outputnya juga Y. Ini boleh. Jadi karena mungkin yang penting kalau kita apa ya, fungsi itu kalau misalkan kita kasih input, outputnya tuh fix satu doang. Nah gitu. Tapi apakah kalau misalkan kalian punya dua input terus outputnya itu nilainya yang sama, ya itu nggak masalah juga gitu. Mungkin aku kasih gambaran mungkin ya. Contoh deh, saya kasih gambaran di sini mungkin ya. Contoh, saya punya fx sama dengan 3 misalkan. Nah, ini tuh fungsi. Kenapa? Karena kalau misalkan saya masukkan x-nya sama dengan 1, itu kan hasilnya 3. Jadi ya, kalau misalkan saya gambar petanya ya kayak gini nanti. Ini misalkan 1, ini daerah ini ya kode domainnya ya. Ini daerah A, ini B. Nah, 1 ini dipetakannya pasti ketiga. Ini 3. Nah, 2 juga sama. 2 dipetakannya ketiga. Kalau misalkan angka lain min 2, dipetakannya ketiga. Jadi semua nilai yang di A, ya di A yang di sini maksud saya, itu dipetakannya ketiga semua. Nah, ini yang dimaksud sebagai fungsi. Dan ini masih terdefinisi fungsi gitu ya. Selama si satu ini tuh nggak dipetakan ke angka lain selain 3 gitu ya. Jadi itu masih berlaku. Sebenarnya penjelasan sederhananya ini, ya mungkin tapi kalau misalkan masih belum ini, kebayang nanti kita coba ulang lagi pembahasannya. Nah, di sini saya mau kasih contoh kayak yang berkaitan sama tadi gitu ya. Jadi di sini saya punya fx sama dengan x kuadrat. Ini adalah suatu fungsi. Nah, pernyataan berikut yang benar terkait ini adalah, oke, ini maksudnya PG ya. Jadi kalian bukan apa namanya? Apa ya? Maksudnya kayak bukan harus ngecek satu-satu. Kayak contoh yang pertama tadi, yang persamaan garis ada A, B, C, D, E, kalian harus ngecek 5-5-nya. Ini kalian coba ngecek jawabannya apa gitu. Kalian kalau misalkan sebelum saya beres ngejelasin kalian udah dapat jawabannya ya bisa langsung chat aja. Tapi di sini saya coba jelasin dulu. Nah, nanti mungkin kalian bakal sering ketemu ini. Jadi poin A, misalkan kalimatnya itu ini soal pretest ya. Jadi ya mungkin kalian bisa prepare juga. Nah, di sini pertanyaan yang A, statement yang A sorry ya. Untuk setiap bilangan real B, ada bilangan real A sehingga FA sama dengan FB. Maksudnya apa? Kalau misalkan kalian ngebayangin ini, misal nih, kalian punya FB ya. Untuk setiap bilangan real B, ini kan maksudnya artinya eh, saya boleh ambil B berapapun kan, karena iya harusnya memenuhi gitu ya. Maksudnya gitu kayak gini. Untuk setiap mahasiswa ITB angkatan 2024 misalkan. Untuk setiap ini ternyata mungkin nilai UTBK-nya segini misalkan, in case yang baru masuk nanti ya mungkin ya. Nah, artinya kan kayak eh oke, saya coba ulang statementnya biar kebayang maksud saya apa. Untuk setiap bilangan real B itu tuh sama kayak kalau misalkan saya tanya untuk setiap mahasiswa ITB angkatan atas kalian ya 2023 eh, IP-nya itu misalkan di bawah lagi enggak di atas ya di atas 3 misalkan. Oke, di atas 3 artinya apa? Artinya kalau misalkan saya bisa ambil satu siswa
random ya, angkatan atas kalian, eh, saya bisa simpulkan bahwa IP dia itu di atas 3 gitu. Saya ngambil siswa A, saya ngambil siswa B, saya ngambil siswa lain, eh, cap cip pun boleh gitu sebenarnya, karena itu terpenuhi. Nah, ini juga sama. Jadi konsepnya untuk setiap bilangan real B, ya mungkin tentu kita harus lanjutin statementnya ya. Tapi setiap bilangan real B, artinya B-nya itu saya boleh macam-macam. Apakah B-nya itu sama dengan 2, apakah B-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan min 3 misalkan, atau B-nya sama dengan yang lain-lain. Nah, di sini kalimatnya adalah untuk setiap bilangan real B, ada bilangan real A sehingga FA sama dengan FB. Jadi kalau misalkan saya pilih B ini, ternyata ada bilangan A-nya gitu. Sehingga nanti terpenuhi ini. Tentu di sini maksudnya pernyataannya di sini artinya adalah A kuadrat sama dengan B. Nah, tapi di sini pilih B-nya tuh bisa macam-macam. Nah, apakah itu betul? Jawabannya enggak. Kenapa? Kalau misalkan kita pilih uh, untuk, misalkan di sini B-nya, karena kita boleh pilih bebas, kalau misalkan saya pilih B-nya sama dengan min 1, ternyata saya bisa buktikan tidak ada A, sehingga A kuadrat itu sama dengan min 1. Makanya ini tuh salah gitu ya, statement salah. Oke, eh, ini mungkin ada panjang, tapi untuk yang A ini kebayang nggak? Atau kalian masih ada yang belum ngerti gitu sebagainya? Mungkin sambil baca, saya coba jelasin yang B. Ada bilangan A dan B, sehingga ya, jadi saya punya dua bilangan beda. Ya tentu saja ternyata pas dimasukkan tuh sama. Ini jawabannya betul. Kenapa? Kalau misalkan saya pilih A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, F1 kan sama dengan 1 kuadrat. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat. Ini hasilnya sama-sama 1. Karena sama, artinya jawabannya yang ini. Nah, oke, ya sebenarnya kalau misalkan kalian ngerjain, terus ketemunya ini ya, yang ini yang betul ya. Nah, tapi gimana kalau yang C? Untuk setiap bilangan real X, itu berlaku akar fx sama dengan X. Nah, di sini ada kata setiap juga kan. Artinya apa? Kalau misalkan saya ambil X-nya sembarang, ini tuh betul. Ya tentu cara ngebuktiinnya salah adalah, ya kalau misalkan ternyata ada nih, ada bilangan X yang akar fx-nya tuh nggak sama dengan X misalkan gitu. Nah, di sini salah, tapi contohnya apa? Contohnya adalah saya pilih aja X-nya itu sama dengan min 2 misalkan. Tentu saja di sini X-nya min 2, X kuadratnya sama dengan 4. Nah, tapi akar dari fx, f min 2 ya, itu kan sama dengan akar 4. Tapi akar 4 itu hasilnya 2, bukan sama dengan min 2. Makanya salah. Kayak gitu. Dan yang terakhir, fx ini tidak terdefinisi untuk x yang 0. Ini juga salah. Alasannya apa? Alasannya adalah f min 1 ada definisinya. Kalau x-nya negatif, dia sama dengan 1. F min 2 juga ada, F min 3 juga ada. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah ya ini mungkin soal-soal yang emang, oke, nanti kalian bakal sering ketemu ini. Jadi ya mungkin kalian bisa mulai prepare dari sekarang gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Eh,
Oke, mungkin sambil ini ya, kalau misalkan belum ada ya bisa tanya aja. Nah, mungkin yang ini, mungkin nanti yang bakal sering ke-mention ya, kalian disuruh nyari domain dari fungsi ini ya. Coba kalian lihat dulu, kira-kira cara ngerjainnya gimana. Saya silahkan coba dulu ya. Nanti kita bahas. Oke, ya, kalau misalkan saya dan udah jawab, jadi mungkin kita coba lanjut lagi ya. Di sini saya in case mungkin kalian lupa, kalau misalkan pecahan itu kan nggak boleh nol kan penyebutnya. Jadi di sini kalau misalkan kita punya ini, penyebutnya tuh nggak boleh sama dengan nol. Artinya domain dari fungsinya itu dia adalah angka berapapun selama x kuadrat min 1 nggak sama dengan nol. Nah, tentu saja di sini ya
kita bisa sederhanakan ini jadi X min 1, ini jadi X plus 1, tidak sama dengan 0, artinya ya X-nya tidak sama dengan 1, dan X-nya tidak sama dengan min 1. Nah, jadi nanti kriterianya ini. Cuma mungkin nulisnya ya kalau di sini nulisnya kayak gini paling ya. Domain dari F itu adalah X tadi X-nya tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 1. Nah, ini jaga-jaga aja mungkin kalau misalkan ditanya bentuk fungsi domainnya kayak gini, kalian ngebayanginnya gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau akar, kalian pastikan yang dalam akarnya tuh nggak negatif ya, lebih besar sama dengan 0. Jadi domainnya kita mencari semua X sehingga 4 kurang X kuadratnya lebih besar sama dengan 0. Nah, gimana cara kita mencari solusi ini? Sebenarnya yang kita lakukan itu kita tinjau persamaan. Jadi kita punya tinjau ini ya, tinjau persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah ini apa namanya? Dari 4 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Persamaannya yang sama dengan ya, maksud saya. Persamaannya yang sama dengan 0. Kemudian dari sini nanti kita peroleh kalau misalkan disederhanakan kan ini jadinya 2 plus X dikali 2 min X sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan 2, min 2 atau X-nya sama dengan 2 kan. Nah, dari sini coba kita bagi 2 garis ini, min 2 sampai 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, di sini kan 4 kurang X kuadrat itu pengennya yang lebih besar dari 0 kan. Nah, sekarang kita coba lihat titik-titik yang ada di sini. Yang ini kan X-nya lebih besar dari 2. Artinya 3 masuk. Di sini 0 masuk. Di sini min 3 masuk. Nah, masukkanlah 3 titik ini ke sini. Dapatnya apa? Kalau misalkan X-nya sama dengan 3, kita punya 4 kurangi 3 kuadrat. 4 kurang 9 itu min 5, jadi ini negatif. Terus kalau misalkan ternyata X-nya 0, masukin ke sini 4 kurang 0 kuadrat, dia positif. Terus kalau dari sini 4 kurang X kuadrat itu 4, ini ya 4 kurang min 3 kuadrat ya, negatif. Jadi ini negatif. Nah, karena kita mau mencari yang positif, artinya daerahnya yang ini. Makanya nanti solusinya, mungkin domain F yang ini ya, untuk kasus ini. Itu sama dengan, ya kalau ditulis kayak gini boleh. Jadi harusnya X antara min 2 dan 2 ya. Min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Tahu ya kalau misalkan mau ditulis bentuk interval mungkin kayak gini. Nah, idenya gitu. Oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan yang mau ditanya di sini? Silahkan mungkin sampai 11.45.
Oke, kalau nggak ada, mungkin saya nggak tahu ya, ini mungkin konsep terakhir buat hari ini. Jadi mungkin kemarin kita baru bahas sebagian, tapi di sini ini ya, ada namanya tuh fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu kita punya FOGX sama dengan FGX. Intinya di sini kalau misalkan mau nandain gimana, ini kan FOGX kan. Nah, yang lebih dekat ke X itu ya fungsi G kan. Jadi ya FGX. Nah, di sini kalau misalkan kita punya fx-nya sama dengan akar artinya di sini tuh kayak fungsi G-nya itu ditaruhnya di dalam X. Contohnya apa? Kalau misalkan kita punya fx sama dengan akar X dan Gx sama dengan X kuadrat. Nah, FOG min satunya itu apa gitu ya? Nah, caranya gimana? Cara kita ngeceknya ini adalah kita coba ini ya. eh, ini kan sebenarnya kalau misalkan kita mau jawab, kan sebenarnya FOG min satu ya. Itu sama dengan FG min satu. Nah, sekarang G min satunya berapa? Ini kan sebenarnya min satu kuadrat ya. Artinya ini bakal sama dengan F1. Nah, F1 sama dengan akar 1. Jawabannya sama dengan 1. Nah, idenya gitu. Nah, nanti kalau misalkan dibalik juga sama. Nah, kira-kira dengan ide itu harusnya kalian bisa menjawab soal yang ini. Silahkan barangkali kalau ada pertanyaan atau misalkan ada yang lain mungkin ya. Eh, saya sambil pause juga ini. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang lain ya kalian bisa bahas di sini. Mungkin coba dikerjakan dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaannya bisa ditanya nih. Oke, udah ada yang dapat jawabannya ternyata. Maksudnya udah yang udah dijawab ya, sorry. Saya juga belum cek jawabannya betul atau enggak. Tapi kita coba lihat dulu. Ya, atau mungkin ada jawaban yang lain mungkin ya. Barangkali ada yang perlu dijawab juga. Oke, jawabannya ada yang mirip. Sebentar ya mungkin ya di tempat saya azan ya. Saya mute dulu.
Oh, oke. Ya, tadi udah ada yang menjawab ya. Coba bahas ya. Mungkin hari ini nanti sampai sini aja. Jadi di sini kita bakal punya fx sama dengan x kurang x. Mungkin di sini kita startnya gini. Artinya kan di sini kita mau mencari FOG dari 2 itu kan sama dengan FG2. Nah, G2 itu kan sebenarnya X kuadrat plus 1 kan. 2 kuadrat ditambah 1. Ini sama dengan F5. Ini sama dengan 5 kurang 1/5. Sama dengan 24/5. Nah, saya rasa kebanyakan dapat gitu ya. Nah, GOF2 juga sama. Jadi cara nyarinya sama, cuma mungkin tentu beda ininya ya. GOF2 itu sama dengan GF2. GF2 sama dengan G dari F2-nya apa? 2 kurangi setengah. 2 kurang setengah itu adalah G dikali 3/2. G dari 3/2 inputnya. Dan ini sama dengan 3/2 kuadrat plus 1. 9/4 tambah 1. Jawabannya adalah 13/4. Nah, idenya kurang lebih seperti ini. Ya tentu saja mungkin ini bisa kalau misalkan nanti X-nya terdefinisi ya. Maksudnya saya nggak bisa nulis GOF 0 ya. Nih, kayak gitu. Maksudnya saya nggak bisa nulis GOF 0 karena F0 tidak terdefinisi. Tapi FOG 0 bisa. Nah, sebenarnya itu poinnya. Nah, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari kalian semua mungkin. Ya, ini sebagian yang tadi muncul emang sebagian merupakan ini ya, soal-soal tipe-tipe ini ya, tes. Jadi mungkin sebagian kalian bisa cek. Tapi ya sebagian juga masih berupa ini ya, kayak kita memahamin konsep aja gitu. Jadi mungkin tadi harusnya jawaban yang kalian kirim udah betul. Nah, oke. Paling untuk saya itu dulu hari ini. Eh, Mungkin kita lanjutkan lagi. Saya belum lihat jadwal. Kalau misalkan ketemu persiapan matematika lagi kapan. Dan ujiannya juga tanggal 25 kan ya. Nah, dan pretestnya tanggal 25. Jadi ya bisa bisa prepare di situ. Oke. Ya, jadi mungkin silahkan kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanya. Tapi kalau misalkan enggak ada, mungkin bisa kalau misalkan in case mau ini ya, mau melanjutkan aktivitas ya bisa melanjutkan aktivitas. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, yang mau nanya silahkan nanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, sebentar ya. Tadi siapa yang mau nanya? Saya stop, stop. Record dulu.